Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Gunawan Galea, ini dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, NPM 0203-2011-056. Di sini saya akan menjelaskan materi pengenalan statistika. Sebelum saya menjelaskan materi pengenalan statistika, kita harus mengetahui apa itu statistika. Statistika adalah ilmu bagaimana mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan memaknai data. Statistika terdiri dari statistika deskriptif atau deskriptif statistics dan statistika inferensi atau inferensial statik atau statistika induktif statistics. Statistika deskriptif berkaitan penyajian data seinformatif, mungkin dalam bentuk distribusi frekuensi, gambar, dan grafik, dan beberapa ukuran data seperti pusat data atau measure of location, ukuran persebaran data atau measure of dispersion, dan bentuk distribusi data. Statistika inferensi berkaitan dengan keputusan, estimasi, prediksi, dan kesimpulan tentang populasi atas dasar sampel. Ini variabel statistika, kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang dilaporkan dalam bentuk angka, numerik, atau numeric number. Contoh harga handphone, ini keuntungan perusahaan, harga saham, berat badan, dan sebagainya. Ini variabel kualitatif, yaitu variabel yang dilaporkan tidak dalam bentuk angka numerik atau non-numeric number. Contoh merek handphone, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Ini variabel kuantitatif terdiri dari discrete atau discrete dan continuous atau continuous. Ini satu variabel continuous adalah variabel yang mempunyai nilai di dalam interval atau jarak atau range. Ini misalnya usia mahasiswa. Penjelasan. Skala yang digunakan adalah skala ordinal karena dapat di usia tersebut dapat diurutkan dari yang tua hingga yang muda. 2. Variabel discrete adalah variabel yang mempunyai nilai tertentu dan biasanya ada jeda atau gap antara dua nilai tersebut. Contoh jumlah mahasiswa atau jumlah kendaraan roda 4 yang melewati lampu merah. Ini penjelasan. Terdapat banyak kategori seperti sedan, minibus, truk, dan sebagainya. Sehingga skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal, karena kategori kendaraan roda 4 hanyalah sebagai pembeda. Tingkat pengukuran data. Ini 4 tingkat pengukuran data: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pengukuran nominal adalah pengukuran dengan memberi nama atau kategori setiap
nilai yang mungkin dari variabel. Misalnya jenis kelamin. Pengukuran ordinal adalah jika data yang diperoleh diklasifikasikan di dalam kategori yang berbeda atau di ranking berdasarkan nilai setiap variabel dengan susunan yang tertentu. Misalnya hotel bintang 5. Ini pengukuran interval adalah pengukuran ordinal sekaligus mengukur jarak antara ranking dalam jumlah yang sama. Contohnya temperatur. Pengukuran rasio adalah pengukuran interval plus nilai 0 dan rasio antara dua angka sangat berarti, contohnya gaji. Metode pengumpulan data. Populasi dan sampel. 1. Populasi adalah keseluruhan data. 2. Sampel adalah bagian dari populasi yang diselidiki. Data eksperimen dan non-eksperimen. Ini data eksperimen hasil dari eksperimen atau percobaan. 2. Data non-eksperimen dari hasil observasi perilaku agen. Ini jenis data. 1. Dan data runtut waktu atau time series, yaitu pengamatan suatu objek dalam kurungan waktu yang berbeda-beda. 2. Ini data kerat silang atau processium, yaitu pengamatan sebagai objek dalam kurung waktu yang sama. 3. Data panel atau panel or wallet data, yaitu gabungan data time series dan cross section, data primer dan sekunder. Ini data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek melalui wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya. 2. Data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua, misalnya data inflasi BPS. Sekian dari saya. Ini wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.